Sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan kembali digelar. Agenda sidang kelima hari ini masih melanjutkan pemeriksaan saksi pelapor. Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan 5 orang saksi pelapor dari jaksa penuntut umum. 5 saksi yang dihadirkan pada sidang kali ini termasuk saksi yang telah dijadwalkan pada sidang minggu lalu belum hadir karena sakit. Saksi tersebut yakni Sekretariat PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman, Pengurus DKM Darussalam Kota Wisata Cibubur Ibnu Baskoro, pendiri Yayasan Pembina Mualaf Irena Center Irena Handono, Sekretaris Forum Umat Islam Bogor Wilyudin Abdul Rasid Dani, dan saksi minggu lalu Advokat Burhanuddin. Menurut tim kuasa Ahok, keterangan saksi pun dianggap tidak ada yang kredibel karena tidak ada yang jauh berbeda dengan keterangan keempat saksi di sidang sebelumnya. Menariknya lagi, kuasa hukum Ahok menyisipkan acara tablik akbar di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu kemarin. Mereka berpendapat bahwa kasus penistaan agama merupakan hasil rekayasa. Ya, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh rekan kami Wahyu Seto Aji, pemirsa, bahwa memang hingga saat ini sidang dugaan kasus penistaan agama dengan terdakwa tunggal Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih digelar, masih dengan agenda pemeriksaan saksi, dan memang sempat break selama 45 menit. Tadi sudah disampaikan bahwa memang hakim maupun pihak kuasa hukum sempat mempertanyakan terkait dengan kredibilitas dari para saksi yang memang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ini tentu tidak jauh berbeda dengan persidangan yang dilakukan pada pekan sebelumnya. Pihak kuasa hukum juga tetap mempertanyakan terkait dengan kredibilitas dari para saksi dan juga kehadiran para saksi pada saat kejadian. Apakah memang ini bisa dikatakan sebagai seorang saksi fakta yang memang melihat secara langsung kejadian yang sebenarnya terjadi di Pulau Seribu. Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di Talk to News mengawal sidang Ahok. Kami perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kami yang hadir, ada Bang Ruhut Sitompul di sini. Kami perkenalkan sebagai juru bicara dari Ahok Jarot begitu ya. Tidak ada kaitannya dengan pilkada sebenarnya, tapi kami mengambil Anda sebagai juru bicara saja perwakilan dari Pak Ahok karena kuasa hukum saat ini sedang bersidang begitu ya di pengadilan di Kementerian Pertanian. Kemudian juga dari tim advokasi GNPF MUI ada Bang Kapitra Ampera yang juga tadi sempat hadir begitu ya di persidangan. Nanti mungkin Anda bisa cerita seperti apa sebenarnya jalannya persidangan. Kemudian seorang pakar hukum tata negara ada Bang Margarito Kamis yang sudah lama tidak pernah terlihat kembali begitu ya. Sekarang sudah muncul kembali di layar. Selamat malam, Bang. Terima kasih sudah hadir. Saya langsung saja ke Pak Kapitra. Tadi Anda sempat menghadiri persidangan pagi tadi. Sekarang yang menariknya bukan perjalanan persidangan itu. Ada debat tebal yang mengatakan eksistensi saksi. Eksistensi dan kredibilitas dari saksi. Kredibilitas saksi itu tentu semua harus ada payung, umbrella of law-nya. KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, Pasal 1 ayat 26 mengatakan saksi itu orang yang melihat, mendengar, yang merasakan, mengetahui suatu perbuatan pidana. Itu dulu. Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 65/PU/8 Romawi tahun 2010 bahwa saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui baik secara tidak langsung. Jadi orang yang tidak ada di tempat kejadian, tapi apabila dia mendengar, melihat dari televisi atau mendengar dari seseorang, tapi ada respon hatinya bahwa dia merasa dirugikan atau merasa ada sesuatu yang menurut mereka perlu dilaporkan, boleh menjadi saksi. Jadi saksi itu tidak ada lagi dikotomi antara saksi fakta dan saksi yang melaporkan. Karena sudah ada payung hukumnya. Yang kedua yang lebih menarik bagi saya, ini hal yang baru. Karena apa? Karena karakter gitu ya. Performance saksi ini tidak diperlukan. Karena identitas lengkap saksi, identitas lengkap itu diperlukan untuk terdakwa. Kalau identitas lengkap terdakwa itu tidak maksimal, maka dia bisa dieksepsi. Tetapi kalau saksi itu kan pengetahuan atas peristiwa tindak pidana yang dia alami, yang dia dengar, yang dia lihat. Tapi ini kok membias
personality begitu, attack to personal begitu. Apakah artinya identitas para saksi ini tidak perlu sedetail identitas dari terdakwa begitu maksudnya? Tidak ada payung hukum yang Tidak ada payung hukum secara mengatakan jelas bahwa kita harus bongkar identitasnya. Yang kita harus bongkar itu apa yang dia ketahui, pengetahuan yang dia ketahui sebagai saksi. Itu yang harus yang digali. Sehingga kita penasihat hukum atau peserta sidang bisa menemukan kebenaran material dari perkara yang lagi diadili. Apakah memang selama sidang berlangsung hanya memperdebatkan masalah itu? Lebih berat ke sana daripada substansi perkara, daripada pokok perkara begitu. Dan ini menarik bagi saya ya, yang hampir 30 tahun jadi pengacara, dan tidak pernah kita lihat begitu ya. Saya tidak mengatakan ini benar Livi or I feel gitu, kedangkalan berpikir, tapi saya melihat ini suatu strategi gitu, bagaimana mencoba mengkaburkan perkara yang sedang diadili dengan identitas performance saksi gitu. Sehingga saksi ditanya latar belakang, ditanya pekerjaan. Saya pikir ini strategi untuk mengaburkan substansi perkara. Seolah-olah nanti terbalik bahwa yang bersalah itu saksi, bukan lagi Ahoknya sebagai terdakwa. Iya, juru bicara Ahok boleh memberikan penyampaian, emang benar ini strategi dari pihak Ahok Jarot sebenarnya, atau pihak dari kuasa hukum Pak Ahok begitu ya, untuk melihat ini kasusnya tidak relevan sebenarnya dengan apa yang ditanyakan oleh kuasa hukum terhadap saksi. Begitu mungkin maksud Anda ya? Tidak ada relevansinya sebenarnya dengan kasus. Tidak kontekstual. Tidak kontekstual begitu. Iya, lawyer Pak Ahok ini jujur saja, walaupun mereka lebih muda dari saya jauh, tapi orang-orang yang profesional, orang-orang yang hebat. Iya. Ya. Karena itu namanya pengacara, ya. Ini kejadian di Jakarta. Ya. Jadi biasa pengacara itu kan nalurinya membela orang. Jadi selalu usahe. Orang Jakarta Betawi bilang begitu kan. Iya. Jadi mereka masuk mungkin dari situ. Tapi memang kalau kita berangkat dari awalnya hukum, yang namanya saksi itu eyewitness, ya, saksi mata yang langsung melihat. Ini saya nggak tahu dulu nih putusan. Tapi payung hukumnya sudah jelas tadi dikatakan. Ya Itulah, kan. Tapi apapun kita nggak bisa lupa, ya, nggak bisa kita hindari itu. Ya. Artinya kalau bicara saksi, eyewitness tidak. Ya, artinya menurut Anda harus yang memang ada pada saat itu kan begitu. Itu. Tapi kembali apa yang dikatakan tadi oleh sahabat saya, yang saya lihat kan begini, ya. Itu yang saya katakan, kasus Ahok ini politik. Kenapa dibilang politik? Kasus politik ini. Tidak ada yang mengatakan kasus politik loh, ini murni kasus dugaan penistaan. Ini politik. Apa dugaan Anda? Alasan Anda mengatakan politik begitu? Saya ini lawyer udah 35, udah jalan 40 tahun. Kami percaya, ini semua ahli hukum sebenarnya. Saya mau bilang, mana ada sidang ya secepat ini. Aku maunya ini kita mesti salut dengan Pak Jokowi sebagai presiden kita. Kenapa? Menjadikan hukum panglima. Mestinya memang begini sekarang. Ya. Jadi bayangkan sidang sekarang jam 9 mulai. Kalau zaman saya sebelum cuti, saya di DPR, ya. Itu sidang selalu jam 9. Tapi bukankah lebih baik kalau memang sidang dipercepat begitu ya, kemudian hasilnya juga bisa diketahui oleh masyarakat, artinya masyarakat butuh kecepatan untuk pengusutan kasus ini. Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang politiknya. Oh, menurut Anda ini politik? Kalau saya bilang nih awal-awal sidang ini apa? Maunya sebelum pilkada, ya udah diputuskan. Kalau sekarang udah kita nggak usah ribut-ribut. Ini saya pinjam kata-kata Bapak Kapolda, Pak Iwan. Ini sidang ini nanti baru selesai paling cepat bulan Mei. Hati-hati loh Bang, nanti kalau mungkin Anda akan mengatakan pengadilan ini juga pengadilan politik. Oh karena... ini memang politik kok. Kok gimana? Politik kata Ruhut Sitompul. Tegas saya katakan. Emangnya kok Ahok jadi rame? Risik kurang apa selama ini ngomong Ahok kafir, Ahok Cina. Pernah dimasalahin nggak? Bang Margarito, Anda melihat ini sih? Kasus politik atau memang murni sebenarnya kasus pidana kaitannya dengan dugaan penistaan agama? Begini, pasal yang disangkakan jelas. Ya. Begitu ya. Jelas. Tidak ada peradilan yang bisa diselenggarakan hanya karena tuduhan-tuduhan politik. Tidak ada tuduhan-tuduhan politik? Oh enggak. Perlu tahu itu. Hanya orang yang dipersangkakan melakukan satu pelanggaran dan pasalnya ada, itu dan dalam penyidikan dianggap cukup bukti, itulah yang disidangkan. Di luar itu tidak. Jadi kalau dikatakan dugaan politik? Enggak, itu urusan Pak Ruhut. Begitu ya, tapi hukumnya begitu. Enggak ada di luar itu. Anda ini salah dituduh melanggar pasal berapa? Ya. Pasalnya jelas, masuk ke sana.
Artinya Anda secara bayangkan beliau konteks ini tahu kok sidik nih, limpah ke kejaksaan, jaksa periksa, nggak cukup, Ya. balik, nggak cukup, balik, nggak cukup, balik, begitu cukup sidang. Anda lihat ini memang prosesnya sangat cepat atau terlalu cepat sebenarnya? Atau normal? Enggak normal. Iya. Kalau itu kita mesti jujur. Oke. Kalau itu kita mesti jujur Oke. begitu ya. Tetapi bisa juga kenapa dipertanyakan kenapa tidak normal. Iya. Proses ini pun tidak normal. Kenapa tidak normal? Sebab tidak normal kalau kita mau bicara begitu ya, mau bicara terbuka begitu ya. Akankah ada penyelidikan pada waktu itu kalau tidak ada demo sebelum 411? Oke, ya. Setelah demo 411 baru mulai dilidik kan? Artinya ada dorongan cukup besar dari Iya, masyarakat. gitu. Ya. Kekuatannya luar biasa. Kekuatan luar biasa itu bisa mendorong hambatan yang luar biasa kan? Begitu kan? Ya. Jadi karena itu menurut saya baik mari kita letakkan ini sepenuhnya pada perspektif hukum. Oke. Mari kita pastikan bahwa sistem sedang berjalan. Ya. Ya, peradilan juga sudah berjalan, sistem kita berjalan. Udah kita letakkan di situ. Oke. Kita tidak usah ke sana, tidak usah kemari agar atmosfer di luar sana itu tidak tambah panas Ya. atau tambah mendidih begitu ya. Oke, mungkin kalau bisa kita katakan, kita tinggalkan dulu kaitannya dengan pilkada mungkin Bang Ruhut, karena ini memang murni sebenarnya adalah kasus hukum. Boleh saya katakan demikian? Nggak boleh. Oh, tidak boleh. Kalau gitu kita lanjutkan kembali nanti pemirsa di Talk to I-nya sesaat lagi.